Oke, silakan Pak Agung. Sudah di-record. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya lanjutkan. Yang saya hormati Pak Ketua Koperasi Pemasaran Syariah Multipihak Priangan Timur, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Irfan Soleh MBA, Sekretaris Koperasi Al-Ustadz Kiai Haji siapa deh? Sukmana. Iya. Juga Bendahara Pak Haji Wahyu yang sedang sakit mungkin tidak bisa hadir. Para peserta webinar dari Pesantren Darussalam Tasikmalaya, kemudian dari Pesantren Al-Kausar, juga dari beberapa pesantren lain yang tergabung dalam keanggotaan Koperasi Pemasaran Syariah Multipihak Priangan Timur yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini, atas permintaan dari Ketua, beberapa hal perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita di tahun 2025 ini. Yang pertama bahwa jika kita menyikapi program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, tentang makan siang gratis bergizi, itu juga beberapa peluang bisa kita raih melalui koperasi pondok pesantren atau pondok pesantren yang ada di Priangan Timur untuk kesempatan itu. Bagi Darussalam sudah ada yang mensurvei dan kita tugasnya hanya menyiapkan. Pihak mana Pak? Inkopontren? Koperasi. Inkopontren, ya boleh dari Inkopontren juga ada memang, nanti saya sampaikan. Oh siap. Ya, kemudian juga ya betul dari Inkopontren juga punya jatah untuk bekerja sama dengan koperasi-koperasi dan pondok pesantren yang ada di wilayah. Nah, sasaran Inkopontren adalah siswa, siswi PAUD dan MI ya. Jadi khusus ya, lebih fokus kepada dua tingkat pendidikan tersebut. Sedangkan SMP SMA itu sudah ada jatah pesantren juga jatah yang lainnya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan program itu? Setidaknya kita koordinasi dengan Pusat Koperasi Pondok Pesantren Provinsi Jawa Barat. Melalui itu nanti kita menyiapkan database di pondok pesantren kita dan pondok pesantren sekitar kita. Nah, kalau siap untuk menyediakan lahan untuk pembangunan dapur umum, bisa juga dilakukan. Itu untuk informasi tinggal dasar, tapi memang fokus tahun 2025 ini adalah sandang, pangan, dan papan. Karena itu koperasi kita menjadi menjadi manusia yang cantik nanti dilirik banyak orang sebenarnya. Asal yang pertama promosi keberadaan koperasi kita harus selalu kita gaungkan, baik dari tulisan maupun video-video yang bisa dilakukan oleh ketua sendiri untuk di-share kepada kelompok-kelompok atau pondok pesantren di sekitar Priangan Timur. Yang kedua, kaitan dengan pengembangan koperasi, tentu saja koperasi itu bisa menyusun program bila dia melaksanakan rapat anggota tahunan. Jadi kunci dari penyusunan program itu adalah bagaimana kesiapan sebuah koperasi untuk melaksanakan rapat anggota tahunan. Sederhana ataupun mewah itu kembali kepada kita. Sebenarnya yang penting adalah program kerja itu bisa kita susun secara baik, bisa kita lakukan dalam tahun 2025, dan tentu saja memiliki biaya yang cukup untuk melakukan program tersebut sebagai modal dasar.
Jadi intinya bahwa RAT itu kalau dalam koperasi merupakan jiwanya sebuah badan. Jadi katakanlah Ustadz A.A. Sukmana jika tidak punya jiwa tentunya mayat begitu. Jadi itu Ngeri. itu itu adalah instrumen dan pesan undang-undang ya kepada kita. Yang ketiga terkait dengan program harus kita lakukan, memang di beberapa pertemuan saya dengar memang koperasi multi pihak itu masih terbatas dan memiliki ciri. Ya, saya kemarin baca dari tulisan Aslihan apa ya Anwar, seorang pengamat koperasi, itu tulisan cukup bagus tentang koperasi multi pihak, dan itu bagi mereka masih kesulitan dalam mengembangkan koperasi multi pihak ini karena hanya di beberapa tempat yang bisa dan mau berani untuk membangun koperasi multi pihak. Artinya karena ini masih terbatas, maka peluang ini masih besar. Apalagi kita dibimbing oleh Bank Indonesia, tentu saja memiliki peluang yang longgar, kesempatan yang banyak, tapi bagaimana supaya program kita ini bisa matching dengan Bank Indonesia, supaya mereka mendukung. Yang terakhir, yang keempat, menu terbaik untuk keunggulan koperasi kita ini paling tidak ya seperti yang saya selalu ungkapkan itu, program kita itu adalah edukasi atau training bagi pengurus anggota atau calon anggota. Jadi kita buat dulu database anggota yang sudah masuk, kita buat database lengkap dengan fasilitas dan program yang ada di koperasi itu, seperti yang kemarin dijelaskan oleh Pak Ketua ketika datang tamu dari BI, itu sudah bagus. Tinggal kita buat dalam kerangka program. Itu expose sudah sangat bagus, itu saya lihat masing-masing punya kelebihan, keunggulan di bidang masing-masing. Nah, itu perlu didakwakan gitu, didakwakan kepada pihak-pihak ya supaya mereka tertarik gitu. Jadi kalau Ustadz A punya anak cantik tapi dikurung aja di kamar, kayak terang, mau bisa nikah kan gitu. Jadi ini jadi programnya bagus, cantik, tapi kalau kita hanya berdiam diri, ya itu Ustadz ya, ketua ya, jadi tidak akan dilirik ya. Kita harus pandai mengolah. Nah, edukasi training bagi pengurus itu bentuknya seperti apa, pengawas seperti apa ya, pengelola. Tapi kita mulai dulu dengan pengurus. Jadi calon anggota kita itu dilirik siapa saja, nanti kita undang untuk sekaligus itu launching atau menyampaikan program yang sudah kita susun ya, sebagaimana yang dipresentasikan oleh Pak Ketua waktu itu. Yang berikutnya juga edukasi khusus tentang training, bimbingan teknik tentang ya pelaksanaan RAT di koperasi tertentu, belum mampu melakukan RAT ya kita bimbing, kita edukasi supaya mereka mampu untuk itu. Alhamdulillah Kang Wahyu hadir. Alhamdulillah Kang Wahyu hadir. Silakan lanjut ya. Pak. Baik, kemudian kita sudah mulai merancang program kerja karena kita sudah dipercaya oleh beberapa koperasi untuk menerima titipan dana pokok ya. Itu kan kalau dalam istilah syariah namanya akad musyarakah ya. Musyarakah bukan muqayyadah tapi mutlaqoh ya. Jadi menyerahkan ke kita untuk kita kelola secara baik agar bisa produktif dana itu. Maka perlu kita susun program-program yang sifatnya adalah memberikan keuntungan bagi koperasi kita. Yang terakhir sekali ya tentang inkubasi ya kader koperasi. Jadi ini di tahun 2025 ini banyak sekali peluang untuk pelatihan dan magang serta pengembangan ya koperasi-koperasi. Karena itu kita harus selalu hadir
di event-event tersebut untuk mengenalkan koperasi kita, juga menawarkan kerjasama dengan para pihak yang kira-kira sama matching visinya untuk mengembangkan koperasi ini. Jadi dari segi usahanya bagus, kepengurusan juga tertib, keanggotanya juga tertib. Jadi tertib anggotanya, tertib pengurusnya, tertib program kerjanya. Saya kira itu, dan yang paling penting adalah kita merancang untuk melaksanakan RAT dan dengan mengundang anggota dan calon anggota supaya semua itu bisa dilaksanakan sekaligus itu, satu Baik, kaligus itu dalam itu. Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abah, Pak Agung yang telah memaparkan beberapa hal. Salah satu yang memang harus betul-betul kita perhatikan adalah RAT ya. Oke, kita kerucutkan nih ke RAT dulu ya Pak Agung poinnya. Siap. Kan hal untuk persiapan sebelum RAT itu ada beberapa hal, dari mulai menyusun agenda RAT, penentuan waktu dan tempat, undangan kepada anggota, dan penyusunan laporan. Nah, kita mulai dari penentuan waktu dan tempat nih. Kira-kira ada usulan nih, mumpung ada Kang Wahyu, khususnya Kang AA ya, atau Pak Abbas sendiri ada mengusulkan waktu dan tempat untuk RAT. Sebelum nanti saya akan silaturahmi mungkin ke BI ya, untuk menanyakan sinergi program apa yang bisa dilaksanakan, mobil khusus yang bisa disandingkan, dibarengkan itu ya, dengan RAT kita gitu. Nah, kalaupun misalkan belum ada atau tidak ada ya kita nanti akan mandiri saja mungkin ya, mandiri, dan syukur-syukur ada yang pas programnya dengan BI gitu. Nah, namun tentu harus ada usulan waktu dari kita gitu. Nah, saya minta mungkin Pak Abah, Pak Wahyu, Pak A, dan hadirin di sini memberikan kira-kira kapan nih waktu untuk RAT. Silakan Pak Wahyu, Pak Abah, Kang A. Halo, Halo, ya ya. masukan dulu. Ya, apakah kan tadi disampaikan bahwa kita menentukan waktu dulu, kemudian baru merencanakan laporan. Nah, apakah tidak dibalik dulu gitu? Selesaikan dulu laporan. Saya juga agak malu gitu ya, karena memang harusnya yang membuat laporan kan sekretaris begitu. Nah ini, tapi ya karena keterbatasan kemampuan dari sisi pengetahuan, kemampuan dari membagi waktu mungkin. Nah, alangkah baiknya kalau ada pertemuan pra RAT dulu gitu. Pertemuan pra RAT di internal, maksudnya supaya membahas terkait dengan apa saja yang harus disiapkan di dalam melaksanakan RAT. Salah satunya adalah laporan keuangan gitu. Ini itu mungkin salah satu usulan. Nah, baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang anggap saja ini pertemuan ini adalah pra RAT Pak. Karena kalau nanti ini lagi susah lagi gitu. Anggap sekarang pra RAT. Nah, kalau sekarang pra RAT ya laporan keuangan, ya kita keuangan baru ada beberapa yang masuk ya, yang sudah ada Faisal ada catatannya ya, yang intinya dari Rodotul Irfan, dari Darussalam Ciamis, kemudian dari Amanah Muhammadiyah, kemudian dari Hamalatul Quran Pak ya. Nah, yang belum memang yang ini Al Kausar sama Darussalam Raja Polah ya. Itu. Nah, laporan keuangannya hanya seperti itu karena memang kita belum melakukan apa ya?
usaha atau memutarkanlah uang tersebut gitu. Awalnya memang mau menunggu semuanya dulu bayar, tetapi ditunggu-tunggu lama sekali gitu. Akhirnya ya udahlah yang sudah ada aja dulu. Itu kita ini kan, atau misalkan mendingan apakah kita akan berikan keringanan gitu, misalkan sebenarnya mungkin yang ingin masuk ke ini tuh banyak, misalkan dari habit train dan lain-lain, tetapi terkendala dengan biaya yang 5 jutanya. Nah, apakah kalau misalkan disetujui misalkan oleh pengawas nih, oleh pengurus, kita berikan keringanan untuk itunya ya, supaya nanti lebih mudah ke koperasi yang lain masuk jadi anggota ini, ya bisa jadi itu jadi opsi supaya mempermudah merekrut anggota baru gitu. Atau memang kita mau strict seperti ini gitu. Berarti kalau strict seperti ini ya berarti kita hanya 4 koperasi nih yang sudah itu. Kalau strict dengan 4 Kalau koperasi ini, kalau saya lebih setuju, Ustadz, lebih setuju bahwa mm, memang pasti masalah dengan yang nilai nominal yang agak lumayan besar gitu ya. Itu kan sesungguhnya ya, harusnya memang dikeluarkan apabila di koperasi primernya memang sudah ada modal gitu ya. Nah, ya, langkah baiknya itu menjadi program lanjutan setelah umpamanya ada keseriusan, umpamanya salah satunya simpanan wajib. Nah, simpanan wajib umpamanya ya, dalam 1 tahun, gitu. Itu nah, yang bisa merupakan sebuah itikat keseriusan gitu. baik, baik, Kalau ini usulan saya. baik, Maksudnya memang supaya merangsang, memberikan motivasi kepada yang lain, tidak memberikan penghalang begitu ya, ya, untuk masuk menjadi anggota gitu. baik. Bagaimana dari Pak Abah atau Kang Wahyu khususnya ini, karena Ya, laporan kita belum banyak laporan gitu ya, karena keuangannya pun baru masuk segitu gitu, dan ya. belum kita puterkan gitu. Baik, untuk usulan tadi yang pertama bahwa pra RAT itu hari ini kita laksanakan pra RAT ya. Ini adalah Hmm, pra RAT untuk menuju ke RAT. ya, Untuk RAT koperasi sekunder itu memang jaraknya antara Januari sampai Juni ya. Tapi kita oke, tidak bisa nunggu Juni karena kita kan programnya harus disusun. hmm, Kenapa tidak ya, menyusun program sekaligus RAT gitu ujinya. oke, Kemudian oke, yang ketiga tentang dana untuk simpanan pokok, kita tidak usah mundur karena itu sudah disebutkan di anggaran dasar. Jadi itu. oke, Nah, caranya aja teknisnya nanti anggaran Teknisnya, rumah teknis tangganya, pembayarannya itu. ya, anggaran rumah tangganya menyebutkan bisa diangsur 500, oke, 500, Gitu. 500 gitu. Ya, oke. Jadi hmm, simpanan wajibnya itu 100.000, kemudian simpanan pokoknya angsuran 500.000, nah, gitu. Nanti sampai tamat hmm, atau kemampuan aja sesuai kemampuan. Hingga ya, 5 juta itu tetap simpanan pokok karena sudah disebutkan di anggaran dasar. baik, Nah, hmm, kemudian tentang waktu pelaksanaan, apakah laporan dulu atau waktu dulu? Nah, sebenarnya waktu dulu karena laporan itu mengikuti waktu. oke, Kalau laporan dulu nanti nunggu waktu lama, laporan tidak beres-beres. ya, Jadi ya, tentukan waktu itu di dalam laporannya pasti disebutkan tanggal sekian di laporan teh. Nah, baik, kemudian di laporan kan kita sudah banyak melaksanakan kegiatan, antara lain ya, pelatihan selama tahun 2024. ya, Kemudian Ustadz Ketua diundang mhm, untuk presentasi ini. Nah, ya, itu semua itu kegiatan. Bisa kita tulis kegiatan di baik, mana, di program kerja apa, kegiatan latihan apa, baik, siapa yang melaksanakan, tahun hmm, berapa, itu kan ada datanya. Nah, itu mhm, mungkin ya, jadi siapkan aja oke. laporan sederhana ya. Kalau Walaupun laporan ya, kegiatan insya Allah sudah aman, laporan keuangan pun sudah aman gitu. Aman tuh karena memang yang ya baru keuangan masuk segitu sudah ada semua di ya. rekening gitu. Jadi tidak Nah, jadi nah, kalau nanti kita memang buat formatnya neraca, mungkin apa ya? kita buat neracanya aja, neraca. Kita nanti buat neracanya.
Baik, Nah, itu. baik. neraca dan Hmm. ya neraca dan rugi labanya. Baik. Kan Ya, agenda di RAT itu kan laporan pertanggungjawaban ya, rencana ya, kerja dan rencana anggaran ya. Nah, iya betul. di laporan pertanggungjawaban beberapa kegiatan sudah terdokumentasikan. Tinggal kemudian Betul. laporan keuangan, kemudian laporan Iya, pengawas, ada rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya. Nah, betul, maksud saya betul. itu untuk penyusunan laporan ini yang belum ada, yang menurut saya ini, yang belum ada itu adalah laporan rencana kerja dan anggaran tahun berikut. Kalau yang sekarang kan jelas ada. Laporan pertanggungjawaban kegiatan ada, laporan keuangan ada, laporan pengawas kan ada gitu. Nah, yang belum ada itu hanya satu poin menurut saya, rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya yang tahun 2025 ini. Nah, di RAT ini maksud saya adalah menyusun dulu rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya. Misalkan ada target berapa anggota baru, kemudian untuk ini, kemudian target rencana kerjanya apa gitu. Nah, baru nanti kita setelah, bukan jangan nanti lah ya, langsung kita tentukan per hari ini nih penentuan waktu dan tempat gitu. Kalau misalkan tidak tergantung misalkan tidak tergantung dengan acara BI, ya saya siap di sini misalkan diambil misalkan tempat di sini di kantor ya, di kantor koperasinya kita buat ya sesederhana mungkin lah gitu, tetapi bisa berjalan gitu, bisa berjalan. Insya Allah siap gitu secepatnya dilaksanakan untuk RAT ini. Nah, tinggal yang ingin saya musyawarahkan pada hari ini adalah beberapa rencana kerja ke depan gitu. Beberapa rencana kerja ke depan. Nah, eh sebelum masuk ke ini berarti kita tuk waktu dan tempat ini nih, atau mau eh, Ya mungkin kalau saya memberikan clue-nya itu hmm, alangkah baiknya kalau sebelum Ramadan. Karena Ramadan itu oke, biasanya juga padat gitu ya agenda masing-masingnya baik, gitu ya. baik. Berarti kan Eh, di Waktosna heureutnya Februari, lah, Ramadan di waktosna Februari heureutnya. lah gitu. Kebetulan saya di primer juga rencana teh awal Februari. Oke. Nah, ini Pak Abah, Pak Agung, apakah harus primer dulu, baru sekunder gitu RAT-nya itu, atau bagaimana sih secara ketentuan? Ya, kalau ketentuannya sih nggak ada. Memang waktunya itu primer dari Januari sampai kepada Maret. Oke, April, Mei, Juni itu adalah sekundernya. oke, Tapi banyak sekunder juga mulai Januari gitu. oke, siap. Jadi itu mah tidak apa, tidak Hmm, ketentuan tidak menutup ya, masih terbuka bagi kita. Ya, Ya baik, lebih tergantung cepat lebih bagus mungkin. suasananya. Tapi bagus tadi tinggal tentukan waktu, kemudian kita hanya menyusun dua hal gitu, menyusun program kerja dan menyusun rencana ya, anggaran pendapatan biaya gitu. baik, baik. Eh, baik, waktu. Awal Oke, Februari bisa. awal Februari boleh? Hmm. Awal Februari di minggu pertama lah gitu ya mungkin ya, Iya, bisa minggu atau pertama. Minggu saya pertama Februari ya. Iya. sebentar. Saya ada rencana ke Malaysia tanggal yang ke Otai ini Pak Abah, tanggal Oh, tiga oke. puluh tanggal Wah, tiga puluh satu Januari sampai tanggal 4, sampai tanggal 4 oh itu. ya Ya, udah terbuka ya sekarang udah terbuka ya. Sudah, iya. Jadi Oh, saya dapat pemberitahuan. Jadi mohon doanya nih Pak Isal berangkat nih eh, eh, subhanallah. tanggal itu ya. Jadi eh, ini pun bagian dari follow up ya, hasil pelatihan koperasi Iya, dulu ya. betul, iya, Itu iya. betul. itu saya sudah pesen tiket dan lain-lain, sudah tinggal berangkat, mohon doanya ya, tanggal tiga puluh Amin ya. satu sampai tanggal 4. Empat ya. Kalau Nanti di setelah itu. kami di Rodotul Irfan akan ada milad Pak Agung. Hmm. Milad pesantren itu tanggal 27.
tanggal Februari. 27. Enggak, Februari. 27 Januari. Oh, Januari. Oh ya. Ya, 27 Rajab. Sekarang tanggal berapa Iya. sih? Sekarang kan tanggal 15. 15. Nah, Ya. kalau mau misalkan di sebelum acara milad atau mau masuk rangkaian acara milad juga boleh. Kalau mau di sebelum itu boleh gitu. Kalau boleh, kalau ada usulan nggak apa-apa. Kalau misalkan agak cepetan kita nggak gitu. Kalau di Januari, Bagus, cepatan juga bagus ya. Ya, karena kita kalaupun sampai dengan rangkaian milad Irfan ya, Raudatul Irfan bagus itu, Pak Ati. Lebih ramai meriah tempatnya di sana. baik, baik. Nah, Ya kalau bagus misal, kalau bisa disatukan gitu dengan milad, ini luar biasa. Jadi kalau kita kan pasti sangat-sangat sederhana, tapi oke. ketika digabungkan dengan acara milad pasti terbawa megahnya begitu. Boleh itu ya. Kalau Berarti mau tanggal 27 Januari ya? 27 Januari ya. Tepatnya itu hari apa tuh? Hari Minggu kalau tidak salah. Ya, Senin, siap. Senin, 27 Mas Senin. Oh, 27 Senin ya. Ya, Coba Faisal ditingkat. Pokoknya kan 27 Januari itu 27 Rajab ya. Jadi saya ya, ngambilnya 27 Rajab. ya Jadi Senin tuh, Senin. Senin ya, hari Senin ya. Ya, Ya, ya. Hari Senin, Pak. Kalau mau dipikirkan di tanggal itu boleh, nanti saya buat slot khusus untuk ini. Jadi tinggal nanti kan pasti banyak tuh wali santri yang hadir, nanti tinggal buat banner khusus, nanti diinikan lah kita ke depan. Oke, ya benar. berarti Itu kita rapatnya Dipertemukan hari sekalian Ahad. gitu. Hari Ahad atau hari Senin ya rapatnya? mangga mau pas hari H-nya atau mau sebelumnya kalau sebelumnya Jumat. atau rapatnya sama RAT-nya sebelumnya atau nanti pas ini mah diumumkannya saja atau bagaimana ya enaknya? Iya, sebelumnya. Jadi nanti pada saat hari tanggal 27 itu diumumkan, Oh, oke. disampaikan. Ya, Oke. Boleh. Oh, hari Jumat Kalau bisa hari tuh. rapatnya sibuk nggak Pak Ustadz? Ya begitulah mungkin. Tetapi bisalah diatur nanti. Bisa diatur. Oke. Ya Bisa bagusnya diatur. berarti rapat hari Ahad, Senin hari Seninnya diumumkan di acara RAT-nya gitu. Heeh. Iya paling gitu, Pak. Ya, kita berarti kita rapatnya hari Ahad ya. Hari Ahadnya aja ya, boleh? Ya, Tanggal hari 26-nya ya. hari sebelumnya. Iya, Jadi lagi rame-rame persiapan gitu, lagi iya, puncak-puncak persiapan. iya. Boleh, Pak. Boleh. Kemudian yang diundang mungkin Ustadz apa Calon, arahnya anggota dan calon anggota. Oke. anggota dan Berarti calon. kita undang semua pesantren bawa anggota Happy Train aja ya? Iya, ya betul, betul. Ditambah dari BI, kemudian Dinas Koperasi Tasikmalaya, kemudian Ciamis. Baik. Ini opsi ini ketika tidak ada opsi acara yang bisa disinergikan dengan BI ya. Kecuali nanti kata BI misalkan ada nih opsi yang bisa disinergikan, nah nanti mungkin akan berubah gitu. Kalau Ya, tidak ada betul. berarti kita ngambil ini, Ya. jadi ada dua opsi. Opsi satu, ketika tidak ada yang bisa disinergikan dengan BI berarti di saya dalam sebelum milad gitu ya. Nanti kita undang banyak anggota Happy Train ya, plus BI itu ya, plus ke dinas mungkin ya. Ya, Koperasi ya, Dinas Koperasi. Dinas Koperasi. Tetapi dinasnya ini harus provinsi ya yang diundang ya. Kalau memang mau provinsi lebih bagus, nanti provinsi mewakilkan ke kabupaten mungkin itu. Kabupaten juga nggak apa-apa mungkin ya. Ya, nggak apa-apa. Baik. Itu mungkin jadi mumpung maksudnya pasti mumpung aya suguhna insya Allah gitu paling Ya, pas gitu. pemerintahan. Betul.
mumpung aya suguna gitu Pak Agung. Nah, Iya, jadi itu. Jadi opsi pertama itu ya H-1 milad. Opsi kedua kalau ada dengan BI yang pas ya mungkin kita ambil yang itu gitu ya dengan BI. Itu oke. Berarti sementara tentatif waktu 26 Januari gitu ya. Itu. Ya, betul. Mm-mm. Kalau disatukan memungkinkan tidak, Pak? Tanggal 27 gitu disatukan. Memungkinkan tidak? Ini Bisa ngambil saja. ngambil waktunya kira-kira berapa lama ya? Ini hanya laporan-laporan aja atau bagaimana ya? Ya kan Kira-kira. kalau menyusun program kerja kan harus ada rapat. Oh, Nah, oke. kalau ada rapat berarti ada agenda khusus gitu. Oh iya, berarti harus sebelumnya ya kalau bisa. Iya, betul. Ya paling hari H-nya kita diumumkan lah ya gitu. Iya, betul. Baik. seperti kayak di waktu di apa? Waktu di Dadaha itu hanya mengumumkan gitu. Iya, Oh iya, betul. iya, betul. Betul. Siap, siap. Kalau hanya itu berarti eh mendingan sebelumnya bisi hektik pisannya. Nah, Mohon eh inilah diancar-ancar tanggal 20 aja bagaimana? Nah, 20 hari Senin sebelumnya. Senin ya, sebelumnya. ya, jadi seminggu dari sekarang ya. 5 hari dari Iya, sekarang. bisa. Hmm, Asal laporannya yang singkat itu sudah hmm. bisa dan Laporannya rencana insya Allah lah apa namanya bisa 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 ya, diinikan. dan rencana kerja dan rencana Ya, program kerjanya. ya. Nah, tinggal tinggal yang sekarang kita buat apa ya rencana kerja ya. Ya, Ren- rencana program kerja. Rencana program kerja Kerja. Tahun 2025. koperasi sekunder pesantren Briefing. Jangan Timur tahun 2025. Ah, ada eh usulan dari ini apa saja? Kan kalau melihat eh Faisal bisa ditayangkan nggak yang dulu mana sih yang dulu eh program kerjanya mau mengacu yang dulu kita buat di Bandung atau bagaimana nih? Ya, ya itu. Yang dulu Eh, dibuat di Bandung nanti tinggal tambah tambah sedikit atau Iya. oke. yang belum dilakukan lah gitu. Misalkan nih kita eh hmm, nah eh bidang ada Pak apa ada rencana pelatihan kapan? Jadi misalkan bidang pelatihan tuh untuk bidang pelatihan kira-kira mau ada pelatihan kapan gitu loh Pak Abah? Ya antara bulan April ya biasanya. bulan Mei, Juni sampai November itu ada. Mei, Juni dan Sampai November. sampai November ya. Bahkan Desember juga suka ada. Jadi kita Terakhir. masukkan di situ ke rencana ya. Ya, Hmm. betul. Antara bulan-bulan itu. Faisal catat untuk rencana kerja khusus Pendidikan pelatihan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. bidang pendidikan dan pelatihan Pelatihan. bidang pendidikan dan pelatihan eh rencana bulan apa aja Pak tadi? Mulai April biasanya. Mulai April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Sampai April, Desember. Mei, Juni, Juli, Desember. Oke, itu. Kemudian untuk bidang usaha ya, bidang usaha. Jadi ceritanya kan kemarin saya didatangi PPC namanya Pembudidaya Perikanan Ciamis. Kemudian dilihatlah biovlog kita ya, dan ternyata menurut pakar di PPC itu biovlog kita itu tidak sesuai standar. Oh ya. Eh,
mesin apanya itu namanya itu kemarin itu mesinnya katanya terlalu kecil sehingga aerasinya kurang. Kemudian si selang ininya pun, selang aerasinya terlalu kecil. Kemudian banyak hal ternyata kekurangannya. Sampai saya, minta RAB untuk merevisi, eee eee, bioplog kita itu, angkanya lumayan ternyata ya, hampir di, eee, apa ya, 30 jutaan ya. Yang mahal sih Baik. beli beli mesinnya itu, mesin katanya ini mesin aerasinya sangat kurang sehingga, eee, apa namanya, memungkinkan, tidak memungkinkan pertumbuhan ikannya itu, optimal katanya gitu. Nah saya juga perlu perlu, second opinion nih dari yang sudah nih Pak A atau siapa, eee, tetapi maksud saya tuh gini, eee, nanti kita akan, coba. Nah, dengan PPC itu kerjasamanya kita akan melakukan pengalengan ikan. Jadi semacam, jadi kita akan membudidayakan ikan yang bisa dikalengkan gitu, yang nantinya itu bisa, dipasarkan ke pasar modern, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, apa, eee, kemarin saya ke Darut Tauhid, Bandung. Nah, di Hmm. Darut Tauhid saya halo halo? Ya, Ya, Ada peluang jadi gini, membuat, apa, eee, grosir swalayan, minimarket. Jadi, minimal ada 10 minimarket, nah nanti kita itu buat satu grosir, swalayan gitu. Untuk yang mensuplai 10 minimarket tersebut. Jadi, dari Darut Tauhid mengatakan bahwa, kalau kita masing-masing aduh sebentar nih saya ada yang nelpon lagi. Izin sebentar, ada yang nelepon, sebentar. Duh. Pak, Ustadz Irfan lagi nelpon. ya, ya, terkait dengan apa tadi, Program kerja. masalah program kerja yang termasuk perikanan ya tadi ya, perikanan, menseriusi mungkin ya. Tadi second opinion dari kami yang lebih dulu mungkin mendapatkan itu, memang dari awal juga kita mendapatkan banyak banyak permasalahan, kelemahan gitu ya. Karena memang program itu tidak tuntas gitu, dalam artian bahwa seharusnya setelah mendapatkan bioblok itu ada pembinaan terkait dengan bagaimana mengelola bioblok tersebut ya. Cuman sampai saat ini pembinaan itu tidak kunjung hadir gitu ya. Bahkan menurut BI
itu pembinaan itu sudah include dengan pembuatan fasilitas, dengan pembuatan kolam, dengan mesin apa segala macam gitu. Itu include dengan pembinaan untuk pengelolaan gitu. Namun sampai saat ini nggak ada. Jadi ya masalahnya memang pasti sama ya. Kemudian setelah tanya-tanya sama, permasalahannya bahwa mesin kita ini kapasitasnya tidak mumpuni gitu. Ya, bahkan mungkin hanya cukup untuk 50%-nya gitu. Dari 8 unit bioblok itu mesinnya itu hanya cukup untuk 4 unit begitu. Jadi kalau mau lumayan bagus itu ditambah 1 unit lagi begitu, yang sehingga nanti mengcover 8 unit bioblok begitu. Itu masalah memang sama lah di setiap setiap bioblok juga begitu. Itu Ustadz Irfan sudah. Ya, maaf, barusan ada yang nelpon. Ya, jadi tadi apa istilahnya? Ada yang ada usulan mungkin ya, ini ide gagasan eh dari Darut Tauhid. Jadi si apa minimarket kita itu minimal 10 minimarket itu bisa memungkinkan untuk membuat grosirnya gitu, suppliernya gitu. Dan itu bisa efisien berdasarkan pengalaman Darut Tauhid. Bahkan kalau hanya satu ya, meskipun omsetnya besar katanya tetap tidak akan bisa bersaing dengan Alfa dan Indo gitu ya. Tetapi kalau misalkan minimal ada 10 katanya berarti itu sudah bisa memungkinkan untuk bersaing. Itu nanti suppliernya bisa dibantu gitu. Nah, supplier, manajemen dan lain-lain bisa dibantu katanya gitu. Nah, kalau memungkinkan, apakah memungkinkan kita tidak gitu ya, kita nih ya RI Darussalam, kemudian Amanah Muhammadiyah, Amanah Hamalatul Quran gitu ya, Al Kausar, dan nih kita ada berapa ya, kita nyari 4 lagi. Kalau memungkinkan, nah nanti kita akan punya grosir swalayannya gitu. Dan insya Allah nanti katanya sih bisa dibuktikan bahwa dari sisi harga tidak akan lebih mahal, bahkan jauh lebih murah. Bahkan keuntungan kita jadi dapat 2 kali profit. Satu profit mungkin dari primer kita masing-masing, satu profit dari sekundernya, jadi grosirnya itu katanya gitu. Nah itu jadi sekarang Darut Tauhid pun mengelola 10 lebih katanya. Dan itu tidak hanya milik Darut Tauhid gitu. Ada yang punya rumah sakit, ada yang punya pesantren, ada yang punya berbagai lembaga lah gitu. Jadi formulanya sudah ada, sistemnya sudah ada, dan lain-lainnya sudah ada. Tinggal kita kolaborasikan. Nah ini akan saya kolaborasikan di Hamida. Nah tapi untuk di koperasi sekunder kita pun sangat memungkinkan gitu. Sangat memungkinkan. Nah terkait dengan makan bergizi gratis, jadi saya kemarin, tapi ini ininya PWNU ya, RMINU, PWRMINU. Jadi eh, banyak versi memang yang datang ke pesantren-pesantren, termasuk kemarin Inko Pontren datang ke saya Pak Agung. Nah hanya saja yang ketika saya rapat di PWRMI diwanti-wanti jangan sampai ada mengeluarkan uang sebelumnya, karena sampai sekarang katanya belum ada sebenarnya yang mendapatkan kontrak resmi dari Badan Gizi Nasionalnya katanya, kecuali para TNI itu yang lewat TNI yang kodim. Nah di luar itu belum ada sebenarnya yang mempunyai kontrak resmi, yang mendapatkan kontrak resmi. Ini versi yang kemarin disampaikan ya, saya juga nanti silahkan ini kan dengan informasi yang Pak Agung dapatkan. Nah, ketika Inkopontren, saya juga nggak tahu itu Inkopontren atau mengatasnamakan Inkopontren ya, wallahu alam. Nah, ada biaya operasional 15 juta. Nah, karena ada biaya itu akhirnya saya tidak merespon inilah gitu ya, hanya sekedar menerima kemudian mendengarkan gitu ya, tidak sampai pada apa namanya PKS, penyajian kerjasama gitu. Nah,
Yang ingin saya tanyakan ke Pak Agung, apakah memang yang datang ke Darussalam ada biaya atau tidak gitu? Atau jalurnya jalur mana gitu? Itu mungkin Pak Agung untuk ini, karena memang betul sekali banyak sekali peluang nanti di situ sebagai supplier siapapun nanti yang dapat, misalkan contoh Darussalam Ciamis nih yang dapat. Nah, nanti kita bisa masuk sebagai suppliernya gitu. Karena sudah pasti itu menaungi 3.000 gitu. 3.000 itu walau malam santri Darussalam nyampe 3.000 nggak Pak Agung? Kalau tidak nyampe 3.000 kan berarti apa namanya dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga sekitar gitu ya. Dan nanti kita bisa juga masuk sebagai sisi suppliernya gitu. Nah, gitu mungkin Pak Agung untuk bidang usaha. Nah, di setahun 2025 ini kira-kira apa yang akan kita prioritaskan? Misalkan lebih ke pengembangan yang sudah ada, misalkan nih bioplog. Apakah ke pengembangan bioplog ya untuk perikanannya karena kita masing-masing punya bioplog. Kemudian yang kedua untuk perdagangannya tadi membuat grosir. Mau kita tuliskan sebagai program tidak atau itu gitu ya. Membuat grosir swalayan atau grosir minimarket kita masing-masing. Jadi kalau mau dibuatkan program berarti kan saya khawatirnya kita buatkan program tetapi tidak ada kesepahaman sebelumnya akhirnya malah jadi program semata gitu. Tapi kalau ada persetujuan nih dari minimal yang hadir gitu ya siap untuk kita buat sama-sama grosir swalayan di bawah koperasi sekunder, saya kira itu nanti akan memudahkan kita nanti ke depannya membuat percontohan dan nantinya akan membesar seperti sekarang Darut Tauhid gitu. Dan ini pun nanti akan saya juga akan silaturahmi dengan Idrisia ya yang sudah punya banyak cabang kinimatnya gitu. Kalau memungkinkan nanti di jalur distribusinya bisa disatukan kan lebih besar lagi itu. Ya, Idrisia sudah punya berapa cabang ditambah dengan cabang-cabang yang kita miliki gitu ya. Itu bisa lebih besar lagi gitu. Itu dan nah yang mau dimasukkan ke program kerja yang mana gitu. Nah, Apa Ustaz, terkait dengan program yang grosir ini, persyaratan apa saja yang kira-kira memang agak berat buat kita gitu? Sebenarnya setahun pertama bisa kita serahkan manajemennya ke Darut Tauhid. Nanti lebih detailnya saya akan undang Zoom meeting lah ya. Saya sebenarnya ada slide-nya nih tapi bagaimana ininya ya? Sebentar. Ya, itu maksudnya itu tetap kalau setuju dimasukkan dulu program. Teknisnya kan nanti ada tindak lanjut itu. Nah, gitu ya. Teknisnya ini kan kita susun program. Jadi Ya, pertanyaan Ustadz A itu nanti terjawab pada saat Zoom meeting dengan pihak Darut Tauhid Iya. ya. nantinya. Atau nanti dengan Nah, Idrisia yang lebih dekat misalkan gitu ya. ya, termasuk itu Mm-mm. masukkan program gitu. Jadi itu Mm-mm. program nanti programnya adalah perluasan akses usaha. Jadi Mm. program besarnya, ya perluasan akses pasar atau akses usaha. Mm. Nah, nanti di Perluas. dalamnya itu salah satunya adalah membuat grosir di Mm. tingkat apa itu action Eh. programnya gitu. Jadi program itu kita buatkan dalam bentuk apa namanya program apa namanya pokok, kemudian sub-subnya kan gitu ya. Misalnya Mm-mm. gini, memperkuat struktur organisasi. Berarti kan tiap bidang itu berjalan kan, dikasih Mm-mm. fungsinya. Nah, yang kedua misalkan meningkatkan keanggotaan. Berarti Mm-mm. calon anggota ada berapa? Nah, kita di tahun Mm-mm. 2025 ini sudah 5 Mm. anggota atau 7 anggota, kita mau jadi 10 apa 20 gitu anggota. Oke, Nah, oke, gitu. oke. Itu jadi peningkatan anggota ya, sebentar saya Ya, catat Pak ya. meningkatkan keanggotaan, nah, misalnya itu. Eh, Kemudian kan eh, ini ya salah satu anggota itu partisipasi anggota itu adalah memodali koperasi, memang begitu ketentuannya. ya, Ya, jadi kalau anggota mm, itu sudah setuju masuk, maka salah satu
apa namanya, partisipasinya itu adalah memodali koperasi dengan simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan sukarela. Gitu. Iya, iya. Itu ya. Sebentar. Kita buat yang besar-besar aja, misalnya memperkuat struktur organisasi, kemudian memperluas akses pasar, kemudian meningkatkan Apa ya Pak? keanggotaan, Pak jumlah Abah bisa bisa keanggotaan. diulangi Pak Abah? Pak Abah bisa diulangi? Satu, misalkan memperkuat struktur organisasi. Oke. Kedua, misalnya meningkatkan keanggotaan, meningkatkan partisipasi anggota atau keanggotaan. Terus memperluas akses usaha atau pasar. Oke. Akses pasarnya, kita ke pasar ya, gitu misalnya. Kemudian pengembangan kewirausahaan, nah, misalnya. Oke. Ya, dengan pendidikan, dengan magang, dengan apa. Pengembangan kewirausahaan ya. Ya, misalnya gitu. Pengembangan kewirausahaan. Terus yang paling penting lagi zaman sekarang adalah digitalisasi koperasi. Nah, Oke. misalnya itu. Nanti dalam jangka waktu dekat juga saya akan buat ini affiliate marketing. Kebetulan ada salah satu pabrik baju, nanti bisa di Google lah ya, namanya apa sih, Rasuna Pride kalau nggak salah, nanti saya kirimkan. Ini memang kemarin ketika Zoom meeting dengan Hamida, tapi ini bisa juga masuk ya ke koperasi. Jadi kan mau menjelang Ramadan biasanya permintaan busana muslim meningkat ya. Iya, Nah, betul. ada yang bisa kita lakukan dengan tanpa modal, yaitu dengan jadi affiliate marketing yang langsung dari pabriknya gitu. Nah, rencana saya akan buat pelatihannya tentang itu langsung oleh owner pabriknya. Nah, itu masuk program, berarti program pelatihan usaha. Pelatihannya ya. Usaha. Berarti pelatihan affiliate marketing aja ya? Iya, betul. Oke, nah ini dalam jangka waktu dekat ini, insya Allah. Termasuk itu apa? Dengan BI itu biasanya jalan-jalan tuh apa namanya? Oh iya, iya. Banding, studi tiru. Studi tiru lah ya. Ya. Oke. Bersama Bank Indonesia ya. Ya, nanti di situnya nanti bersama Bank Indonesia. Baik. Sudah ada 7 poin nih. Saya kira jangan terlalu banyak dulu. Ya, betul. Yang bisa kita lakukan aja. Ya, tinggal yang dari masing-masing poin itu kan harus ada program kerja turunannya gitu ya. Iya, bidang. Nanti bidangnya kan, bidang apa pengurusnya itu. Oke. Tadi kan bidang pendidikan dan pelatihan ya, bidang organisasi sudah ada ya, bidang organisasi dan administrasi, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang usaha dan ekonomi. Tinggal mungkin bidang digitalisasi tadi ada. Itu mungkin Pak sudah Ya. ada berbagai bidang tuh tadi poin-poin tadi tuh. Di pengurusnya berapa bidang pengurusannya? Kita karena ada beberapa pesantren aja jadinya masih belum ini ya. Oh, Double. Jadi belum apa. Jadi memang ini saya malah apa ya? Mungkin harus ngobrol juga ya dengan ketua Habit Trend ya, supaya ini, atau memang kita mau lebih luas sebagaimana di awal gitu ya. Kita cari memang pesantren-pesantren yang betul-betul sudah bisnisnya berjalan gitu ya, supaya nggak susah juga ini mendampinginya. Kita pilih. Kita pilih nanti. Saya belum keliling lagi nih untuk penambahan anggota ya. Belum keliling lagi, tetapi insya Allah
di tahun ini mungkin mudah-mudahan ada penambahan anggota lah ya, kita targetkan ya. Kelihatannya yang sudah ada kedekatan Pak Haji Darif itu kelihatan sudah ada kedekatan dengan Oh iya, dengan Ustadz gitu. iya, Apakah dia memberi sudah ada, hanya lagi-lagi tadi itu di biaya itu yang nanti kalau memang ada apa namanya, kalau ada keringanan ya terkait dengan yang tadi kesanggupan itunya itu yang rata-rata jadi hambatan untuk gabung dengan kita itu. Oh, itu Ya maksudnya kan ini selevel Alkaus saja nih 561 Pak Dudung. Nah, selevel Alkausar saja nih kan sampai sekarang tersendat nih itu ya, apalagi mungkin ini gitu. nanti diangsur aja atau gini kan kalau di koperasinya itu berjalan itu nanti di neraca pasifanya itu simpanan dana di koperasi pemasaran sekunder gitu. Partisipasi modal di koperasi sekunder multi pihak. Jadi neraca mah nggak berkurang, tetap uangnya mah tetap, hanya pindah kasnya aja. Iya. Nah gitu. Jadi dikeluarkan. Insya Allah itu mah asal dibukukan. Kalau pembukuannya kalau jalan, insya Allah itu tidak akan mengurangi asetnya. Jadi makanya nanti polanya mungkin begitu, menambah keanggotaan, sistemnya adalah diangsur aja, seberapa aja. Oke, gitu ya paling. Nah itu kan sampai saat ini kan detail anggaran rumah tangganya pun belum ini Pak ya. Iya. Aduh. Baik. Disusun sederhana aja Pak. Siap. Sederhana, disederhanakan aja. Baik. Nanti mudah-mudahan nih Pak Isal ke Malaysia nanti yang ada penggantinya nih untuk ngebantu di pool di sini ya. Rencananya mau apa itu mahasiswa UID yang alumni kami Pak Agung yang Denur itu Ade Nurjanah ya. Oh iya, amin. Ade Nurjanah, nah mudah-mudahan tapi itu ya gitulah memang kalau perempuan mungkin tidak selincah laki-laki tetapi yang nantinya di sininya bisa sambil yang lain gitu loh, tidak hanya menjaga koperasi gitu. Betul. Itu rencananya. Baik, kira-kira apa lagi nih poin-poinnya nih Pak Agung? Insya Allah nih berarti RAT udah mengerucut ya. Tadi kalau di RI ya insya Allah kita rencanakan tanggal 20 saja lah ya. Rencana RAT kalau di RI tanggal 20 Januari ya. Hari Senin ya? Hari Senin. Ya, nggak apa-apa hari Senin ya. Hari Senin ya. Ya, hari kerja berarti. Di hari kerja. Rencana RAT kalau di RI tanggal 20 Januari, kemudian opsi kedua bergabung dengan acara BI. Ya. Kemudian laporan untuk RAT insya Allah kita siapkan ya. Laporan kegiatan sudah ready lah ya, udah laporan kegiatan. Laporan kegiatan kan Ustadz ke pesantren-pesantren kemarin ya, ke Darussalam, terus ke mana ya. Laporan kegiatan nanti bisa kita create dari laporan kemarin ketika datang BI ya. Ya, betul. Termasuk kita pertemuan di Hamalatul Quran itu kan juga. Oh iya, masuk itu juga masuk. Ya, masuk program kerja itu. Jadi laporan kegiatan, laporan keuangan, nanti laporan pertanggungjawaban insya Allah kita buat ya. Tinggal undangan-undangan paling ya. Undangan. Neraca nanti bisa saya bantu kalau ada. Baik, neracanya Pak Abah ya. Ya, nanti saya bantu ke sana. Saya ke sana ke Laudatul Evan. Siap. Undangan ke anggota Habit Trend
kemudian BI ya, dan ini ya, Dinas Koperasi. kantor dan Dinas Koperasi ya. Dinas Koperasi Dinas Koperasi Provinsi. ya. Ya. Baik, undangan ke anggota Habitren BI dan Dinas Koperasi Provinsi. Ya, kabupaten juga diundang memang. Kabupaten BI dan 2 kabupaten lah ya. Ya, Ya. oke. Dan kabupaten. Oke, itu terus rencana kerja ada 7 poin. Memperkuat struktur organisasi, meningkatkan partisipasi anggota, memperluas akses usaha juga akses pasar, pengembangan kewirausahaan, digitalisasi koperasi, pelatihan afiliat marketing, studi tiru dengan BI. Nah, nanti yang ini juga ya, untuk Bioplok nanti kita masukkan saja kerjasama dengan PPC ya. Ya, jadi itu kan masuk ke pengembangan usaha. Oh, Akses masuk pengembangan, usaha. oke ya. Oh iya, di Ya, dalamnya. Ya. dalam di bawah itu, di Jadi subpoin dari itu. 7 poin itu ada sub-subnya ya. Iya, Baik, betul. siap. Baik, itu mungkin Pak Agung untuk ini sementara nih hasil dari ini RAT udah ada tanggalnya nih ya. Tinggal di Ya, kita ini tanggal kan 20 ya. tinggal Itu exchange surat dan kira-kira koordinasi. bisa kan Pak Agung, Kang Wahyu, kemudian siapa dari Al Kausar mungkin tidak tanggal 20 Pak Ade Iman. Insya Allah Enggak, saya sebetulnya bisa. itu mungkin saja. Cuman segera mungkin Ustadz memastikan ada nggak kemungkinan mengikuti agenda dari BI gitu. Ini Oke, kan, siap. ini segera mungkin. Satu, Siap. laporan bahwa kita sudah ada pertemuan pra RAT, Baik. kemudian juga memastikan jadwal itu. Gitu. Baik, siap. Baik. Bisa ditampilkan nggak ini kita akan foto bareng videonya. Siap. Pak Ep, Pak Isa, Pewarang Pak Ep untuk melakukan screenshot untuk ini. Coba siapa yang bisa screenshot? Pak Faisal? Oke. Pak Jajang, Faisal, apa ada Iman bisa dibuka? Pak Ade Iman dari mana? Oh, yang Darussalam. Oh iya, ya. Faisal, kemana Faisal? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Faisal udah belum? Sal, kalau dari Pak Ep, yang dari Pak Ep supaya lebih bagus. Abi barusan screenshot dari HP soalnya. Udah Bi, udah lagi ini. Hah? Udah Bi. Sudah, oke. Sekali lagi Pak Ep, sekali lagi. Sekali lagi Pak Ep. Pak Ep sekali lagi coba. Baik. Kang Wahyu barusan lagi ini ya, katanya lagi check up di rumah sakit Kang Wahyu. Mudah-mudahan segera sehat ya. Amin. Ayo Pak Ep dihitung 1, 2, 3. Pak Ep-nya dihitung itu. Mana Pak Ep? Sudah Col? Icolnya di situ dekat Pak Ep lah. Cok. Ayo 1, 2, 3 dihitung. 1, 2, 3. Sudah Bi. Oke. Baik, alhamdulillah rapat pra RAT Koperasi Sekunder Pesantren Priangan Timur sudah dilaksanakan.
Insya Allah secepatnya kita akan melaksanakan RAT. Paling mungkin nanti undangannya undangan online saja ya, Bapak-bapak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Undangan Online online dulu. saja via WA, via ini gitu ya. Dan nanti saya juga akan telepon ke Ketua Happy Trend terkait dengan undangan anggota Happy Trend lainnya. Itu saja mungkin cukup Pak Abah, Pak. Cekap. Baik. Alhamdulillah rapat Pak RT telah dilaksanakan. Terima kasih Pak Agung, Pak A, Pak Rocky, Pak Jajang, Pak Ade Iman. Oh iya. Pak Wahyu juga siap, Pak Wahyu ya. Terima kasih Pak Isal ya, Pak Ep. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan sering via Zoom seperti ini ya Pak Abah. Siap. Ya, nuhun, nuhun. Enggak, yuk.